Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Bincang UMKM hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Dewi, owner dari Sophie Kitchen. Halo Mbak. Halo Mbak Dini. Halo. Mbak ini Sophie Kitchen atau Sophie Kitchen? PHY itu bacanya V kan, jadi Sophie Kitchen. Sophie Kitchen ya. Ya, Iya. Lagi di mana ini Mbak? ini lagi di rumah. Oh, nggak dagang Mbak. Dagangnya udah tadi pagi di wisata kuliner Taman UMKM Bung Karno di Jalan Gatot Subroto jam 6 pagi sampai jam 10. Iya, oke. Kita langsung ngobrol aja Mbak ya. Mbak ini Oke. ya jadi hari ini kita mau denger lah apa ya cerita Mbak merintis bisnis Mbak gitu. Ya pasti bisnis Mbak itu nggak akan langsung seperti sekarang kan. Pasti Mbak itu memulainya dari nol, dari modal yang kecil dulu. Itu pasti ya Mbak ya. Ya, Heeh. Nah, ya Mbak, boleh diceritain nggak Mbak ini Shopee Kitchen ini bisnis yang bergerak di apa kuliner apa Mbak? jadi Sophie Kitchen ini awalnya itu waktu pertama kali jualan itu cuma jualan satu macam aja, eh, apa dessert ya, masuknya itu klaper. Jadi klaper tart itu kudapan snack gitu khas Manado. Walaupun saya nggak ada turunan Manado sih, cuman waktu itu kebetulan saya belajar bikin kue sama tante saya. Nah, baru itu yang saya kuasai. Jadi saya jualan yang saya kuasai dulu, yaitu klaper tart. Dan itu juga makanan kesukaan keluarga besar. Jadi saya mulai dari yang saya bisa dulu sama memang kesukaan keluarga saya gitu. Jadi kalau misalnya nih waktu itu kan mikirnya kalau misalnya tidak terjual memang bisa dimakan sendiri kan. Nah, jadi habis klaper tart itu saya tambah lagi jualannya eh, puding kesenangan keluarga juga, puding karamel. Nah, setelah itu eh, akhirnya sekarang Sophie Kitchen juga jualan lauk juga. Jadi ada lauk untuk teman makan nasi. Jadi ada cumi asin mercon, ada misteri bawang, ada kikil mercon. Jadi tidak cuma dessert aja. Iya Mbak. Nah, selain karena memang klaper tart itu kesukaan keluarga Mbak, itu Mbak melihatnya apa sih Mbak itu klaper tart ini unik saat itu ya Mbak lihat ya klaper tart ini unik di Lampung belum ada atau gimana Mbak? Sehingga Mbak memantapkan niat Mbak untuk menjual si klaper tart ini. Ya waktu itu sebetulnya sih antara iseng sama nekat aja sih. Jadi waktu saya jualan itu sekitar tahun 2000-nya belum ada yang jual paper tart, baik yang apa di toko ataupun yang online gitu belum ada waktu itu. Jadi masih masih sesuatu yang baru gitu di Lampung, di Bandar Lampung ya khususnya. Jadi saya waktu itu jual by order dulu teman-teman dekat dulu, keluarga dulu, lama-lama ada orang lain juga yang pesan. Nah, dulu itu klaper tart karena dia masih sesuatu yang unik, yang baru, belum belum banyak di Lampung. Jadi orang penasaran kan, apa sih ini rasanya apa, bahan-bahannya apa, teksturnya apa gitu. Karena kan dia tidak keras kayak puding dan juga bukan kayak cake. Jadi dia lebih kayak kefla gitu ya dalamnya. Gitu Mbak Dini. Sorry Mbak, tadi agak keputus itu Mbak mulai klaper tart itu tahun berapa itu tadi? Pertama banget
jualan kelapa ketat itu tahun 2012. Nah, itu waktu Mbak pertama kali jual klaper tart itu gimana Mbak respon dari orang-orang ini Mbak? Kan karena melihat itu klaper tart itu masih agak asing ya waktu itu ya. Belum ada. Iya benar. Jadi waktu itu saya tawarinnya ke teman-teman dekat dulu, ke keluarga dulu. Jadi habis itu mungkin mereka menghidangkan ya kelapa tartnya. Jadi mulai banyak orang yang jadi penasaran apa sih kelapa tart itu, akhirnya pesan gitu. Jadi ada kayak dari mulut ke mulut juga gitu Mbak Dini. Nah Mbak, kalau saya boleh singgung dikit Mbak ya dulu Mbak waktu Mbak kan ini Shopee Kitchen kan pertama kalinya kan klaper tart ya Mbak ya. Hmm. Mm-mm. Nah itu waktu itu untuk memulai Shopee Kitchen ini Mbak itu modalnya itu berasalnya dari mana sih Mbak? Apa dari apa sih uang belanja atau memang dari gaji pekerjaan Mbak sebelumnya gitu? Oh ya, dulu karena masih apa? Masih mulai itu masih kecil-kecilan banget ya. Bisa dibilang cuma kayak iseng aja gitu. Jadi modalnya itu dari uang ya uang jajan aja gitu. Karena waktu itu tahun 2012 itu kan saya masih apa ya masih belum menikah. Jadi itu uangnya ya uang uang jajan, uang pribadi gitu, uang uang gaji saya lah gitu saya pakai buat modal. Oh berarti sebelumnya itu Mbak sebelum buka Shopee Kitchen ini Mbak sudah bekerja di tempat lain ya? Waktu itu kebetulan sebelumnya saya kerja. Nah, terus pas saya mulai-mulai apa Shopee Kitchen ini saya baru pulang kampung. Sebelumnya kan saya di Jakarta. Nah, jadi begitu saya pulang kampung itu coba-coba jualan kelapa tart karena emang saya lihat di Lampung tuh belum banyak gitu di Bandar Lampung. Malah belum ada waktu itu. Jadi saya coba karena kalau di Jakarta tahun 2012 itu udah mulai banyak gitu. Apalagi di Bandung kan awal mulanya itu mulai viral kelapa tart itu di Bandung ya. Waktu itu. Oh, berarti yang bisa saya tangkap dari Mbak itu tuh bisnis itu nggak harus dari modal yang besar, dari uang jajan pun bisa, dan nggak harus, Nah, iya, dari uang jajan pun bisa ya Mbak ya, dan bisa dimulai dari bisa yang kecil dulu ya jualannya gitu ya. iya, jualan itu karena kan kita kalau masih awal-awal itu apalagi kita bukan yang usaha besar ya, usaha kecil, usaha rumahan aja. Kan kita apalagi bukan belum punya toko, jadi belum belum tahu target market kita siapa, udah gitu belum tahu penjualan kita udah banyak kan belum ada. Jadi kita tawar-tawarin dulu by order itu. Ya jadi kita masih bisa taker modalnya gitu loh, masih bisa kelihatan. Mm-mm. Iya. Nah dulu itu awal Mbak jual klaper tart itu tuh jualnya tuh online dengan sistem PO atau sudah ready stock Mbak? Kalau awal-awal itu ya by order, sistem PO dulu. Jadi kalau misalnya ada yang pesan baru saya buatin. Dulu belum ready stock. Kalau ready stock siapa yang mau beli kan masih baru. Jadi saya tawar-tawarin dulu tuh masih BBM, Mbak Dini, masih BBM. Jadi saya tawar-tawarin ke kontak BBM saya, udah gitu saya pasang juga di apa ya dulu kalau di BBM tuh DP ya, DP picture kalau nggak salah ya. Heeh. Nah orang mulai eh, nanya-nanya, ini apa sih, ini apa sih, eh, rasanya apa gitu, harganya berapa. Nah, dari situ orang mulai pesan. Iya. Jadi waktu itu belum Instagram Mbak ya, masih BBM ya. Belum. Sophie Kitchen tuh punya Instagram baru tahun berapa ya? Pokoknya awal-awal tuh belum masuk Instagram, masih by BBM aja. Facebook pun belum ya Mbak ya. Oh, abis BBM tuh saya juga coba jual di Facebook ya. Tapi pokoknya Instagram itu belakangan deh. Iya.
Nah, itu kan Mbak memulai Klaper Tart kan tahun 2012. Terus Mbak mulai menambah varian lain itu tahun berapa, Mbak? Mulai menambah varian lain itu sekitar 2 tahun belakangan ini. Oh, heeh. Oh, jadi lama Mm-mm. juga ya cuman Klaper Tart aja ya? Enggak sih, enggak cuma kelapa tart aja juga dulu. Waktu masih tahun-tahun pertama, tahun kedua tuh saya juga jualan kue kering, jualan cake birthday, tapi yang simple. Jadi kayak ada dulu ada salah satu apa ya best seller saya dulu namanya double choco cake. Itu biasanya buat ulang tahun, tapi yang hiasannya yang simple dulu kan saya apa hiasan kue ulang tahun belum belum semeriah kayak sekarang kan ya. Nah, dulu tuh paling cuma dihias-hias sederhana aja. Udah gitu cuman sekitaran kue kering, cake ultah sama puding aja, Mbak. Iya. Oh, jadi selain Klaper Tart Mbak juga menambah varian-varian itu ya. Tidak lama setelah Klaper Tart ya, Mbak ya? Dulu apa ya? Karena masih belum menikah juga ya, masih masih rajin gitu mau bikin-bikin kue kering. Kalau sekarang tuh udah kayaknya di skip aja deh kalau kue keringnya. Jadi lebih ke dessertnya aja sama lauk pauk ya. Iya. Dulu itu Mbak menambah varian itu biar apa sih Mbak? Biar orang nggak bosen gitu kan? Kok Klaper Tart aja gitu yang dijual ya? Nah ya biasanya customer tuh kadang suka nanya kan, Mbak ada menu apa lagi? Nah misalnya saya jelasin ya ada menu puding, kue kue lain-lainnya gitu. Nanti ada lagi yang nanya, selain kue-kuean gitu ada makanan lain nggak katanya. Nah terus saya coba apa tampung dulu apa sih sebetulnya yang dipengenin gitu. Kok nanya-nanya tuh yang dimaksud pengen apa gitu. Kalau lauk senengnya apa sih kalau pengen by order gitu. Nah, waktu itu saya tuh emang paling seneng tuh kalau misalnya punya resep gitu ya. Kalau misalnya keluarga saya senang, nah itu saya baru pede gitu buat ngejual. Jadi kalau keluarga saya aja nggak nggak apa nggak suka, biasanya saya nggak jual gitu Mbak Dini. Nah jadi apa yang keluarga saya senang, nah itu yang saya coba tawarin ke customer saya. Oh, jadi gini Mbak ya. Jadi dulu itu sebelum Mbak jual varian-varian yang sebelum Mbak jual itu tuh Mbak buat Mbak minta keluarga buat nyicip dulu ya Iya sebelum dijual benar, ya. karena prinsipnya kan kalau misalnya tidak habis dijual kita bisa makan sendiri kan. Tapi kalau kita misalnya nggak senang, ya males dong mau makannya. Iya juga ya, benar ya. Ha-ha. Nah, terus Iya. Mbak mulai nambah lauk pauk itu tahun berapa Mbak? Dan lauk-lauknya itu apa aja? Lauk pauk itu tahun antara 2020 atau 2021 gitu ya. Saya juga agak lupa. Kayaknya 2020 deh. Jadi belum banyak sih kalau lauknya Mbak Dini. Jadi yang sekarang lagi pada seneng nih dan biasanya laris nih di apa di Wiskul Gatsu itu cumi asin mercon yang selalu saya bawa tiap tiap bazar. Udah gitu juga ada tumis teri, ada juga kikil mercon. Udah sih 3 itu aja yang paling paling sering dibikin. Iya, itu apa namanya cumi apa mercon ya Mbak ya. Itu memang Uh-uh. bentukannya memang lumayan menggoda selera gitu ya Mbak ya. Ha. Nah Mbak, itu gini Mbak, itu semua makanan itu resep Mbak sendiri ya? Enggak sih. Saya biasanya kalau misalnya kayak kue-kue itu biasanya resep keluarga loh. Jadi yang saya jual ini resep keluarga, resep biasanya dari tante saya, dari nenek saya, dari ibu saya. Nah, kalau untuk yang lauk-lauk ini enggak. Saya ada yang saya baca dari resep-resep lama, ada juga yang kayak coba-coba gitu. Ternyata
oke gitu. Iya, tapi buatan Mbak sendiri semua ya gitu ya. Oh iya, maksudnya saya yang buat. Nah Mbak, kan dari tahun 2020 kalau aku nggak salah sih bulan Maret ya, kita itu kan udah mulai masuk COVID. Heeh. Ha-ha. Nah waktu itu bisnis Mbak gimana Mbak? Waktu COVID ya lumayan sih, lumayan apa ya, menurun gitu. Maksudnya apalagi waktu awal-awal tuh eh kayak sama sekali nggak ada pesanan gitu. Jadi apalagi masuk awal-awal ya kan kita juga lagi beradaptasi dengan pandemi ya. Jadi kita juga mau keluarkan takut, terus orang-orang juga mungkin mau pesan masih bingung apa boleh gitu pesan atau keluar rumah. Maksudnya apa buka apa enggak ini gitu kan tokonya. Nah, jadi awal-awal pandemi itu jadi sekitaran 6 bulan lah itu jadi masih masa-masa sangat sangat sepi gitu. Nah, setelah berjalan hampir setahun, nah mungkin orang udah mulai adaptasi ya, oh ternyata masih bisa kok kita pesan online, walaupun misalnya tidak seperti biasanya masih bisa pesan online dengan banyak adaptasi ya. Jadi kayak misalnya packagingnya juga yang lebih higienis, terus by Gojek lah biasanya. Iya. Oh jadi tapi memang sebenarnya di pandemi ini mah bisnis Mbak ini kan online ya Mbak ya. Justru Hmm. lebih banyak dicari orang ya, karena orang Ya nggak jadi keluar rumah. iya, jadi kan orang takut ya buat keluar rumah. Nah biasanya orang nyari ini apa kue-kue mana nih yang masih jualan dan bisa dipesan online dan bisa diantar gitu dan bisa dibeli by apa Gojek atau Maxim atau Grab gitu Mbak. Mm-mm. Iya. Nah Mbak, tantangan atau kesulitan apa yang Mbak rasakan selama Mbak berbisnis kuliner? Gimana Mbak Dini? Halo, kedengaran nih suaranya? Ya, gimana bisa Ah, tolong bilangin? iya. Tantangan atau kesulitan apa sih yang Mbak rasakan selama Mbak berbisnis kuliner, Mbak? Nah, eh, salah satu apa ya kendala ya kali ya kendala bisnis rumahan kayak saya gini ya. Biasanya itu di manajemen keuangan. Jadi kalau buat yang masih bisnis rumahan gini biasanya eh, uang hasil usaha itu masih suka tercampur dengan uang rumah tangga. Nah, jadi di situ tuh cash flow-nya kadang-kadang sangat susah sekali gitu. Maksudnya pengaturan keuangan itu sangat apa ya sulit gitu. Jadi kita buat memutar uang itu kadang kitanya muter otaknya sangat ribet gitu. Jadi ini mestinya kan dipisah ya uang usaha dengan uang rumah tangga. Nah, kadang kalau buat usaha rumahan itu kendalanya di situ kebanyakan. Kebanyakan ibu-ibu yang kayak saya nih yang usaha rumahan, kendala kendala paling banyak itu eh, manajemen keuangan untuk memisah uang usaha dengan uang rumah tangga. Kadang suka kecampur dan jadi apa ya cash flow-nya jadi berantakan dan pembukuan juga jadi susah gitu Mbak. Nah kedua kita nih kadang suka bingung ya kalau kita misalnya mau mencari apa suntikan modal atau pengen loh kita nih kayak ibu-ibu gini ya usaha rumahan juga kayak pengen dapet suntikan modal yang ajak gitu nggak kecampur dengan uang rumah tangga atau juga pengen juga kayak dapat eh, kesempatan untuk dapat investor gitu investor nggak usah yang skala skala nasional atau apa maksudnya untuk usaha lokal aja gitu di daerah kita kan daerah kita nih juga di Lampung ya khususnya di Bandar Lampung ya pasti banyak ya pengusaha-pengusaha yang mungkin bingung untuk menyalurkan uangnya kemana dan itu sebetulnya bisa loh disalurkan untuk invest ke usaha-usaha rumahan seperti
usaha saya ini. Jadi misalnya ibu-ibu yang punya usaha rumahan itu banyak apa ya, potensinya sebetulnya besar, cuman mereka eh, terkendala yaitu manajemen keuangan yang berantakan, manajemen rumah tangga dengan usaha juga kadang campur aduk. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada eh, atau semacam kayak pelatihan gitu sangat sangat membantu sekali. Iya. Nah, Mbak, sekarang kan tadi sebelumnya kan kita sempat ngobrol ya, Mbak itu sempat jualan, Mbak juga jualan di Gatsu. Terus ada di dua tempat lain. Itu di mana aja, Mbak? Aku lupa tadi. Eh 6 bulan belakangan ini itu sih saya yang rutin ya, rutin ikut itu yang di wisata kuliner Gatsu, udah gitu di Bazar Rebo di Perindustrian Jalan Cut Mutia. Udah gitu saya juga ada di toko Samia di Gang PU itu jadi sistem titip ya, saya nggak ikut jualan di situ. Kalau yang di Gatsu dengan di perindustrian ya kita seperti biasa, jualan seperti biasa. Nah selebihnya ya kita buy online aja. Iya. Itu Mbak mulai jualan di tiga tempat itu dari tahun berapa, Mbak? Kalau di tiga-tiganya mulai tahun lalu. Jadi ada yang pertengahan, ada yang akhir tahun lalu. Kebetulan tiga-tiganya itu berdekatan mulainya. Iya. Nah, Mbak, boleh dikasih tahu nggak, Mbak? Mbak jualan di tiga tempat itu tuh hari apa aja, Mbak? Kalau di wisata kuliner Gatsu itu Sabtu Minggu ya. Dia dari pagi banget, dari jam 6 sampai jam 10. Udah gitu kalau di Bazar Rebo itu di perindustrian itu setiap hari Rabu, di perindustrian Jalan Cut Mutia itu juga dari pagi tuh dari jam 7 sampai siang. Nah, kalau di Samia itu insya Allah ada ready stocknya. Mm-mm. Iya. Nah, kalau mau ini, Mbak, kalau mau beli ini online bisa ke mana? Nah, kalau beli online itu kita emang kalau online itu kan emang setiap hari ya. Jadi kecuali memang misalnya saya sedang sedang off itu biasanya saya kasih pengumuman gitu. Nah, kalau online itu bisa by WA atau by Instagram bisa. Kalau Instagram itu cukup follow aja akun Sophie Kitchen. Kalau nah nanti ada kontak WA-nya juga di situ. Jadi kalau misalnya mau beli yang ready stock itu ketiga tempat tadi, kalau mau PO dulu Ya, bisa ke online ya, Mbak ya? iya benar. Kalau misalnya memang saya lagi ready stock, biasanya saya juga pengumuman sih. Ah, di Facebook masih ada, Mbak, sekarang? Oh enggak ada. Udah sangat jarang sekali update di Facebook. Tapi biasanya cuman di apa tuh kalau kalau kayak di IG tuh di IG story, nah tuh saya di story-nya Facebook aja. Iya. Tapi Facebook berarti masih kurang ini, Mbak ya, masih kurang aktif ya? Ya, dan memang saya aktif di tempat yang memang lebih banyak responnya ya. Nah, saya pernah coba-coba lumayan aktif di Facebook, kurang responnya, jadi saya kurangi juga aktivitas di Facebook. Jadi saya lebih gencar di Instagram aja. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, kalau ada siapapun ya Mbak ya yang pengen bisnis kuliner seperti Mbak, tips dari Mbak gimana? Sebetulnya kalau mau bisnis rumahan ya, ini kita bilangnya bisnis rumahan ya, itu ya mulai aja dulu sih. Kalau se- selain selama kita bukan butuh bisnis yang modal besar, itu ya kita mulai aja. Jadi kita tentukan dulu nih kita mau menunya apa. Udah gitu kita tahu dulu biasanya targetnya siapa nih, apa anak ABG, apa anak
kecil gitu, atau misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga jualan kita. Nah, itu kita tentuin dulu. Nah, nanti tentuin lagi ini untuk apa? Untuk target menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi maksudnya kita jualnya yang murah itu kan biasanya menengah ke bawah ya, atau kita jual yang premium itu untuk menengah ke atas. Itu kita tentuin dulu. Nah, habis itu mulainya tuh ya tawarin aja sih. Apalagi sekarang kan gampang banget media sosial kan, tinggal kita posting-posting aja orang pasti lihat. Iya. Oke Mbak Dewi, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Iya Mbak Didi. Iya, jangan bosan ya Mbak ya. Iya, insya Allah enggak. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Sampai ketemu lagi Mbak. Ya, bye Mbak Dini. Iya Mbak. Ya itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Dewi. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.